Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bapak Ahmad Al-Farizi, MPD, dan saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Mohon izin, saya Al-Fakir Andi Arianto hendak menyampaikan presentasi dengan judul Hubungan Tasawuf, Akhlak, Moral, Etika, dan Adab dalam Pembentukan Karakter Manusia yang Holistik. Menyelami dimensi spiritual, perilaku, dan sosial untuk membentuk insan berkarakter mulia. Mengapa karakter itu penting? Penentu arah hidup. Karakter adalah kompas yang memandu setiap keputusan dan tindakan, memastikan konsistensi dalam kebaikan. Fondasi kepercayaan sosial. Hubungan antar manusia dan kemajuan masyarakat dibangun di atas integritas dan karakter yang dapat dipercaya. Mencapai kebahagiaan sejati, pembentukan karakter yang kuat menuntun pada kedamaian batin dan kepuasan spiritual yang berkelanjutan. Pengertian dasar pilar-pilar karakter. Tasawuf, ilmu untuk penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dimensi spiritual. Akhlak, kondisi jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan tanpa perlu pertimbangan ulang, atau dimensi perilaku. Moral, ajaran atau wejangan tentang baik dan buruk yang diyakini secara personal atau komunal, dimensi nilai. Tasawuf, fondasi spiritual pembentuk karakter. Tasawuf adalah akar yang menghidupi pohon akhlak. Tasawuf berfokus pada pembersihan hati, tazkiyatun nufus, dari sifat-sifat tercela, sifat mazmumah seperti riya, hasad, dan sombong, serta pengisian hati dengan sifat terpuji, sifat mahmudah. Kontrol diri, mujahadah, melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu dan konsisten dalam ketaatan. Keikhlasan, melakukan segala perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari pujian manusia. Kesadaran ilahi, muraqabah, membentuk kesadaran bahwa segala tindakan selalu diawasi oleh Allah SWT yang secara otomatis memperbaiki perilaku. Kesadaran ilahi ini, muraqabah ini, merasa takut kalau Allah tidak memandang kita sebagai hambanya. Merasa takut kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Akhlak, manifestasi karakter dalam perilaku. Akhlak adalah buah dari tasawuf, merupakan kondisi batin yang mewujud tanpa paksaan dalam tindakan nyata. Akhlak inilah yang menentukan kualitas seorang individu. Akhlak terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta perilaku jujur dan disiplin terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap lingkungan, menjaga kelestarian alam, tidak merusak dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Akhlak terhadap sesama, saling menghormati, tolong menolong, berkata santun dan menghindari perbuatan zalim. Akhlak terhadap Allah SWT, ibadah yang khusyuk, tawakal, sabar, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Moral, standar baik buruk dalam masyarakat.
Moralitas adalah sistem nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Moralitas sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan waktu. Dimensi subjektif berhubungan dengan hati nurani dan keyakinan individu. Seseorang yang bermoral akan merasakan rasa bersalah saat melanggar prinsipnya. Dimensi komunal merupakan kesepakatan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas atau negara, misalnya moralitas Pancasila. Moralitas yang bersumber dari spiritualitas, akhlak yang luhur, cenderung lebih kokoh dan universal dibandingkan moralitas yang hanya berdasarkan norma sosial. Etika, kerangka berpikir untuk bertindak benar. Jika moral adalah apa yang kita yakini, maka etika adalah mengapa kita melakukannya. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara rasional dan kritis tentang nilai-nilai moral. Etika deskriptif mempelajari perilaku moral suatu kelompok masyarakat di masa lalu atau kini. Contohnya, studi tentang etika bisnis di Jepang. Etika normatif menentukan standar dan prinsip untuk menilai dan membimbing tindakan yang benar. Contohnya, prinsip utilitarisme atau deontologi. Metaetika mengkaji makna konsep-konsep etika itu sendiri seperti baik dan buruk dan bagaimana kita memverifikasi klaim moral. Dalam konteks pembentukan karakter, etika membantu individu melakukan refleksi kritis terhadap dorongan akhlak dan norma moral, memastikan tindakan selaras dengan prinsip universal. Adab, tata krama dalam interaksi sosial. Adab adalah ekspresi praktis dari akhlak dan etika. Ini adalah keterampilan sosial tentang bagaimana berperilaku secara pantas dan penuh hormat dalam berbagai situasi. Konsep ini lebih luas dari akhlak, bahkan seringkali dianggap lebih tinggi dari ilmu. Karena adab melibatkan pengetahuan, perilaku, keyakinan, dan niat yang baik dalam kehidupan sosial, seperti makalah dari para ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atasnya ilmu. Dari makalah tersebut menunjukkan tentang pentingnya beradab tanpa memandang individu-individu setiap orang, baik kecil, remaja, anak-anak maupun dewasa. Adab berfungsi sebagai pelumas sosial yang menciptakan harmoni dan kenyamanan dalam pergaulan sehari-hari. Keterkaitan dan sinergi karakter holistik. Akhlak, keadaan jiwa, perilaku batin yang stabil. Adab, praktik luar yang dipengaruhi oleh lapisan dalam. Tasawuf, akar spiritualitas, membersihkan niat dan sumber motivasi batin, memastikan keikhlasan. Akhlak, batang atau perilaku batin, kondisi jiwa yang stabil, siap berbuat baik secara spontan. Kesimpulan dan refleksi. Penyelarasan total. Karakter mulia terwujud dari penyelarasan total antara dimensi spiritual tasawuf dan dimensi praktis adab. Peran pendidikan karakter harus mencakup pembinaan spiritual, penanaman moral, dan pengajaran etika atau adab. Tantangan global, di era digital prinsip-prinsip ini menjadi semakin relevan sebagai panduan menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Kesimpulan, akhlak, moral, etika, dan adab memiliki makna yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia. Akhlak
bersumber dari ajaran agama, etika dari rasionalitas manusia, moral dari kebiasaan masyarakat, dan adab dari norma-norma Islam tentang kepantasan. Kesemuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang berperilaku baik dan berilmu. Dalam konteks pendidikan, adab antara murid dan guru menjadi kunci keberhasilan ilmu sebagaimana diajarkan Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai adab yang baik, karena adab merupakan cerminan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu serta gurunya. Dengan menerapkan akhlak dan adab dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikianlah presentasi yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sebagai penutup, Al-Fakir ingin menekankan bahwa Al-Fakir dan tentunya guru-guru kita berharap kita semua mampu menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia manajemen, dan mudah-mudahan atas pertolongan dan bimbingan Allah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong hambanya Allah yang akan selamat dan diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi waktu masih ada. Terima kasih atas waktu dan perhatian panjenengan semua. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian presentasi saya, kurang berkenan di hati panjenengan. Saya Al-Fakir Andi Haryanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.